Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Rizky Bidula, NIM 2151250 dari kelas SC2, ingin membahas variabel acak dan distribusi probabilitasnya. Baik, berikut variabel acak. Variabel acak merupakan deskripsi numerik dan hasil beberapa percobaan eksperimen yang nilainya bisa beberapa saja. Variabel dalam kata lain disebut dengan perubah, sedangkan acak dalam kata lain disebut dengan random. Jadi variabel acak sering disebut juga dengan perubah random atau perubah acak. Macam-macam variabel acak. Variabel acak terdiri dari dua variabel, acak discrete dan acak kontinu. Variabel acak discrete adalah variabel acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebagian integrer. Ruang sampelnya yang mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Variabel acak kontinu adalah variabel acaknya yang nilai-nilainya tidak terhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam sebuah garis disebut variabel acak kontinu. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Berikut fungsi variabel sebagai acak. Fungsi perubah acak suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian daerah fungsi ke ruang bilangan real wilayah fungsi. Fungsi perubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang sampel dengan tepat ke satu bilangan real. Fungsi perubah acak discrete. Misalkan X adalah perubah acak discrete, maka fungsi P X disebut juga fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu perubah acak X yang sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Pertama, Px sama dengan Px X. Kedua, Px itu lebih dari sama dengan 0, sigma 3, Px itu sama dengan 1. Nah, fungsi peluang kumulatif dari perubah acak X adalah F sebesar X, di mana F besar X itu sama dengan 0. X-nya itu kurang dari X1, kemudian Px1 di mana X-nya itu lebih dari sama dengan X1 dan lebih dari X2. Dan begitu pun seterusnya sampai di Fx sama dengan 1 di mana X-nya itu lebih dari sama dengan Xn. Jadi itu adalah sifat-sifat dari perubah acak diskrit dan fungsi peluang kumulatifnya. Untuk lebih jelas perhatikan contoh. Nah, percobaan pada pelempar sebuah koin di mata uang sebanyak 2 kali di mana sisi dari uang tersebut adalah angka, dan gambarkan dan buatlah fungsi distribusi peluang dari variabel acak yang menyatakan munculnya sisi gambar. Fungsi distribusi peluang dari variabel acak yang menyatakan munculnya sisi gambar. Pertama-tama tentukan dulu ruang sampel dan titik sampelnya. Ruang sampel percobaan itu adalah S sama dengan A, GAA dan GG karena dua pelempar mata uang dan koin. Nah, misalkan X itu menyatakan banyak sisi gambar G yang muncul untuk setiap titik sampel. Nah, maka X itu diasosiasikan sebagai titik sampel pada ruang sampel tersebut. Jika kita lihat di sini, titik sampelnya itu X di mana A itu 0 karena di sini kita cari tahu menyatakan munculnya sisi gambar. Nah, yang ada di sisi gambarnya itu berarti nilai AG itu 1 GA, begitupun dengan GG karena dua gambar muncul maka nilai X-nya itu sama dengan 2. Nah, kedua, hitung peluang munculnya titik-titik sampel. Dilanjutkan dengan fungsi peluang distribusi perubahan acaknya dan peluang titik-titik sampelnya. Itu adalah jadi masing-masing peluang itu adalah 1/4. Karena kenapa 1/4? Perhatikan S-nya itu ada 4 ya, titik sampelnya atau anggota, maka peluang muncul A sama dengan peluang muncul AG sama dengan peluang muncul GA sama dengan peluang muncul GG, yaitu masing-masing peluang muncul adalah 1/4, maka P0 itu sama dengan PX 0, PAA itu sama dengan 1/4. Nah, lanjut di P1 itu sama dengan PX sama dengan 1 itu dengan PAG plus PGA. Kenapa ada PAG dan PGA? Karena yang ada nilai G-nya itu ada 1 adalah PAG dan FGA. Jadi dijumlah dan didapatkan 1/4 tambah 1/4 itu jadinya 2/4. Ketika kita sederhanakan itu akan menjadi 1/2. Nah, selanjutnya P2 atau peluang 2 itu sama dengan PX sama dengan 2. Itu sama dengan PGG, yaitu peluang muncul gambar 2
kali hasilnya adalah 1/4. Nah, jadi tabel fungsi peluang pembacanya adalah fx, di mana fx sama dengan 0 adalah 1/4, fx sama dengan 1 adalah 1/2, dan fx sama dengan 2 adalah 1/4. Selanjutnya yang ketiga kita buat fungsi peluang kumulatifnya. Fungsi peluang kumulatif itu adalah fx sama dengan 0 ketika x lebih dari sama dengan negatif, tak hingga kurang dari 0. Dan fx itu sama dengan 1/4 ketika x itu lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Nah, fx itu sama dengan 3/4 ketika x-nya lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2, dan fx itu sama dengan 1 ketika x-nya lebih dari sama dengan 2 kurang dan tak terhingga. Nah, selanjutnya keempat adalah buat histogramnya. Buat histogramnya itu berdasarkan dari hasil sebelumnya yang didapatkan, yaitu 0-nya 1 dan 0-nya 2 1/4, 1-nya 1/2, dan 2-nya itu 1/4. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.